anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri, ya, karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Akadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Baca selawat askilin ini, baca ya kawan, baca tiap habis sholat, baca di mana kita punya kesempatan baca. Di samping kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang pasti sampai kepada beliau, di dalamnya juga ada doa minta kepada Allah, asghiriz zalimin biz zalimin, agar orang yang zalim dibuat sibuk dengan orang yang zalim juga. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan agar kita ini Allah keluarkan dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat, insya Allah, saudara. Nah, jadi kita lihat saja episode berikutnya ya kawan. Allah punya cara indah, Allah punya acara ajaib ya kawan. Allah punya cara kadang-kadang yang nggak terlintas di benak kita. Allah punya cara kadang-kadang dikeluarkan yang dulu kita nggak pernah tahu kalau itu orang terlibat ya kawan. Kita nggak pernah tahu tuh kalau orang ini terlibat. Tapi Allah buka satu-satu. Yang kita nggak tahu jadi tahu, saudara.
Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dejavu. Dalam bentuk dejavu artinya dalam bentuk suatu peristiwa yang hampir mirip, hampir serupa ya kawan. Serupa cara menghilangkan buktinya, serupa cara membungkam saksinya, serupa yaitu cara-cara ngebohongnya saudara, serupa cara-cara yaitu merekayasa dongeng kasusnya saudara, subhanallah. Jadi kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu, nggak bakal mampu sehebat itu. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah melakukan pembalasan, kita akan lihat berapa banyak keajaiban yang akan terjadi. Allahumma arina ajaiba kudrat. Besar saya ketemu, nanya. Saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab. Saya bilang, saya sebagai anggota nggak punya kata apa-apa, paling bisa bertanya dan bertanya. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan membuka KM50 dengan cara bagaimana Tuan Novum baru, ya boleh aja lah, kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Ya, kajian Pak ulama-ulama pada nanya, ini satu ada ribut begini, 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-penembak ini, CCTV diulang-ulang sama modelnya. Kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Ya. Persoalannya seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak. Nanti disimpulkan aja lah habis rapat ini. Oh ya, nanti kita simpulkan terserah aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya, cuma juru bicara, ya, tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini, ada enggak masukan, catatan itu adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya sadar buat ya. Kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, respon positif oleh kepolisian. Banyak kasus. Banyak toh. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Jawabannya tidak ada jawaban. ini hasil penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada jawabannya nggak boleh dong. Loh kan boleh. Nah, ada Kalau tindak implementasi di Polri jangan salahkan saya. Oh, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benar tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita kan bernegara Pak. Silakan menang-menangan Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa? Kompolnas ada. Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya ini. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Kapolri Listio menjawab desakan terkait kasus KM50. Pihaknya menegaskan membuka peluang bila dalam prosesnya ditemukan bukti baru. Jenderal Listio juga memastikan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut di pengadilan. KM50
ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan, memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenalan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh pusinapis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait. Apakah betul Kaisar Sambo dan gengnya terkait dengan masalah konsorsium? Karena memang kemudian ini menjadi perhatian nasional, saya sudah perintahkan kepada seluruh pimpinan wilayah, Kapolres, Kapolda, Direktur, bahkan pejabat Mabes, saya minta tidak ada lagi yang namanya judi, apakah itu judi online, apakah itu judi darat, yang masih nanti kemudian ada kegiatan. Jadi kalau itu nanti saya dapati, pejabatnya pasti saya copot. Dan itu merupakan komitmen saya bahwa di zaman saya, judi tidak ada.